Ya kita berharap semua upaya kita baik peraturan, SOP dan apapun yang terkait MBG ini harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan program. Nah, yang terpenting juga adalah partisipasi anak, mendengarkan suara anak. Kita menyebut waktu itu tidak gagal, tapi kita menginginkan ada penyempurnaan ya. Misalnya terkait tata kelola. Ya misalnya soal kepatuhan dalam menjalankan standar operasional prosedur soal higienitas, kemudian soal kepatuhan memakai masker, ya, tutup kepala, kemudian mengganti alas kaki ketika keluar dan masuk gitu ya. Ini masih butuh pengawasan yang cukup kuat gitu ya. Udah ngomongin makan bergizi gratis tuh udah yang gregetan. Karena tadi bilang dalam 11 bulan kita sudah 30 juta anak terdistribusi. Terus kalau dalam nota tahunan Prabowo bilangnya tahun 2026 mengincarnya 82,9 juta anak. 335 triliun. 220 lebihnya dari dana pendidikan. Program ini kayak gimana sih kalau menurut Mas Jasra? Ya, sebetulnya kan program ini kan sangat baik ya, sangat mulia dan KPAI 10 tahun belakangan ini konsen dengan isu stunting ya, pengawasan stunting gitu ya. Pengawasan stunting, kemudian pemenuhan gizi ya, di beberapa wilayah-wilayah 3T yang kita lakukan pengawasan juga gitu ya. Nah, namun niat baik atau tujuan baik oleh Presiden ini tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik gitu ya, cara-cara yang memastikan bahwa pemenuhan hak anak itu tersampaikan secara baik. Karena beberapa prinsip perlindungan anak itu satu non diskriminasi gitu ya. Non diskriminasi itu tidak ada ini anak kota duluan loh dikasih makan gitu misalnya. Sementara 3T tunggu dulu karena infrastrukturnya belum siap. Itu kan non diskriminasi sebetulnya. Kita berharap ya semua anak sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden 82 juta itu. Harapan seperti itu. Nah, kemudian kepentingan terbaik bagi anak gitu ya. Ini juga prinsip yang kedua. Ya kita berharap semua upaya kita baik peraturan, SOP dan apapun yang terkait MBG ini harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan program gitu ya, atau kepentingan ya katakanlah ini kan sudah menjadi alarm ya, kalau 7.000 itu sudah menjadi alarm yang sangat luar biasa bagi kita ya. Nah, yang terpenting juga adalah partisipasi anak, mendengarkan suara anak. Nah, jadi ini penting gitu ya, jangan sampai anak hanya sebagai penerima manfaat tapi tidak didengarkan suaranya. Nah, KPAI sudah melakukan beberapa langkah 9 bulan terakhir, karena program ini kan sejak Januari ya jalannya, berarti lebih kurang 9 bulan lah gitu ya. Di antaranya itu kita melakukan pengawasan di beberapa titik ya, ada di Jakarta, kemudian Tasikmalaya, Serang, kemudian Bantul, ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Nah, kemudian yang kedua kita juga melakukan survei ya, yang dimana survei ini child lead research ya, 24 peneliti anak, dan kita hanya membantu membuatkan instrumen, tapi tetap anak yang melakukan sebagai peneliti gitu ya. Nah, kemudian KPAI juga melakukan kajian ya, dan bulan Mei sebetulnya kita sudah menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Badan Gizi Nasional, ada 10 rekomendasi, dan 10 rekomendasi itu memang poinnya adalah melakukan evaluasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan termasuk juga monitoring gitu ya. Dan monitoring ini kita dorong agar pelibatan berlapis ya, misalnya ada pemerintah daerah, kemudian anak itu sendiri, kemudian orang tua, dan termasuk juga sekolah gitu ya. Nah, dengan pelibatan pengawasan berlapis ini, kita berharap program ini kan bisa berjalan secara efektif gitu ya. Namun sayangnya sampai data terakhir di September ini kan sudah ribuan anak yang sesuatu yang sangat kontraproduktif ya dari program ini yang terkait keracunan tadi. Gitu. Iya, tapi Kak Jasra tadi sempat menyinggung ada evaluasi 10 ya, tadi 10 disebutkan 10. Itu artinya program MBG ini banyak gagal atau bagaimana Kak Jasra? Iya, kita menyebut waktu itu tidak gagal, tapi kita menginginkan ada penyempurnaan ya. Misalnya terkait tata kelola. Nah, tata kelola ini kan ada titik kritis di SPPG atau dapur yang kita paham secara umum gitu ya. Dapur umum lah ya. Nah, dapur umum gitu ya. Nah, di dapur ini kan salah satu titik sentral untuk terkait penyelenggaraan makanannya. Nah, kita misalnya KPAI datang ya, ada di 6 titik ya, saya datang langsung.
Ya misalnya soal kepatuhan dalam menjalankan standar operasional prosedur soal higienitas, kemudian soal kepatuhan memakai masker, ya, tutup kepala, kemudian mengganti alas kaki ketika keluar dan masuk gitu ya. Ini masih butuh pengawasan yang cukup kuat gitu ya. Karena kan kita nggak tahu dari puluhan orang yang bekerja di sana bagaimana situasi kesehatannya, kemudian dia datang dari tempat yang berbeda, saya kira kan ini kan potensi situasi yang tidak kita inginkan pada makanan gitu ya. Nah kemudian di dapur juga kita temukan terkait tata kelola terkait penyimpanan makanan yang basah, kemudian bahan dasar kering gitu ya. Ini belum terkelola secara baik. Belum lagi soal limbah ya dari pengelolaan dapur tersebut gitu ya. Nah kemudian titik krusial lain yang juga kita temukan dari dapur ke sekolah, distribusi. Nah distribusi ini kan misalnya tadinya rata-rata kan dapur mengelola penerima manfaat antara 2.000 sampai 3.000 gitu Kak Kavi. Nah jaraknya rata-rata kan ada 6 kilo paling jauh di SOP BGN ya. Nah kalau di daerah kota ini kan terkait misalnya kemacetan, keterlambatan distribusi, apalagi mobil pembawa makanan ini kan tidak dilengkapi dengan suhu yang memastikan makanan ini tetap fresh sampai di sekolah gitu ya. Nah ini saya kira ini jadi titik krusial yang evaluasi yang kita sampaikan waktu itu. Nah di titik krusial yang terakhir adalah di sekolah. Nah di sekolah itu misalnya kita menemukan penempatan makanan ya ketika sebelum dibagikan ke anak ini kan kadang-kadang kan ditaruh di lantai sekolah gitu ya. Kita nggak tahu soal kebersihan atau mungkin ada hewan yang lewat seperti kucing atau tikus dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga kita temukan soal perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya kan ada anak-anak ini karena nggak pakai sendok dia pakai tangan. Nah kita berharap ada edukasi soal PHBS. Air sudah tersedia di sekolah, kerannya ada, tapi tidak ada alat sabun ya untuk katakanlah untuk soal higienitas dan seterusnya. Nah kemudian di sekolah juga kita temukan soal seringnya makanan ini terlambat datang gitu ya. Nah terlambat datang tidak sesuai dengan jadwal ya pada akhirnya anak belanja duluan gitu ya, atau mungkin dia sarapan duluan di rumah yang pada akhirnya makanan ini nggak dimakan, nggak habis gitu Mas. Nah, jadi ini temuan beberapa titik temuan krusial yang saya kira itu sudah kita sampaikan sejak awal. Gitu. Salah satunya juga di Probolinggo kalau kita lihat berita bahwa distribusi yang telat membuat nasinya terasa basi karena nasinya panas, ditutup, basah tuh kan. Jadi ketika distribusi telat, uap air itu jadi air, membasahi nasi dan terasa bau kalau lama kan gitu. Jadi memang proses distribusi ini menjadi sangat krusial sekali untuk MBG ya salah satunya. Terus tadi kita ngomongin yang viral nih Mas, soal guru. Guru kayak kena batunya nih sekarang. Ada yang ngeluh juga ke DPR katanya kok kalau guru nggak dibayar, nggak dikasih makan juga, gitu kan, nggak dapat bagian dari MBG. Kalau misalkan Anda keracunan, mereka yang pertama kali kena marah, gitu kan. Kalau KPAI sendiri menanggapi kayak gimana Mas? Iya, jadi kan sejak awal kan kita minta stakeholder ini kan dilibatkan dalam artian tidak hanya mendistribusikan ya, tapi juga bagaimana kita kan berharap pemberian makan ini kan ada edukasi gizi ya. Dan bahkan kan beberapa, kalau kita lihat di luar negeri itu kan sekolah-sekolah itu guru juga ikut memberikan contoh bagaimana makan dengan baik gitu ya, bagaimana tahapan dan seterusnya dan sampai misalnya mencuci piring gitu ya. Nah, ini kan juga bagian dari proses edukasi. Nah kalau gurunya nggak ikut makan ya berarti dia hanya mendistribusikan saja gitu ya. Nah ini memang menjadi suara-suara sejak awal sebetulnya. Guru sebetulnya menginginkan ya agar mereka sebetulnya mendapatkan MBG ini ya. Tapi kalau kita lihat di Perpres itu kan hanya untuk anak gitu ya. Anak sekolah, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Nah, belum ada guru. Nah, tapi belakangan ini kan Presiden juga menyampaikan ya guru nampaknya akan diberikan gitu ya. Tapi tidak hanya sekedar mencicipi awal dulu karena ini kan. Iya katanya cuma dikasih satu sampel, cicipin bareng-bareng katanya. Kalau dia gurunya keracunan siapa yang ngajar lagi kan anak-anak kita kan? Ya, jadi saya kira kan cara berpikir begitu kan tidak baik juga ya.